Malah justru malah main HP bukannya belajar atau ngerjain tugas-tugas di sekolah. Jadi kadang-kadang mungkin karena usulan TikTok itu jadi kecanduan, jadi itu jadi nilai. Semuanya, saya Lino Dan saya Alex. dan kami dari Gen Z Talk with Boris Tindak School. Oke, dan di podcast kali ini podcast pertama kami ya, dan membahas hal-hal menarik. Jadi kalau kalian belum tahu, jadi podcast ini kami membahas tentang hal-hal yang berbau tren media sosial untuk zaman sekarang saat ini. Dan kayak apa aja sih hal-hal menarik yang ada di media sosial dan internet saat ini. Dan juga kebetulan kami sudah membawa dua narasumber kami, yaitu ada, bisa perkenalkan diri dulu. Halo, nama aku Jadi Lavina. Dan aku Evelyn. Oke. Halo Evelyn, Fatma, halo Jenny, dan oke. Gimana, siap gak nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kami ajukan nanti? Siap dong. Ya, oke. Lagi pula terkait media sosial ini juga banyak ya sepertinya, bermacam-macam, tren juga berubah tiap hari. Tapi kami mau tanya nih suatu pertanyaan nih ya. Kalau kalian, menurut kalian apa postingan atau tren yang bikin kalian wow banget di beberapa minggu atau bulan terakhir ini deh? Ada gak kira-kira menurut kalian? Lagu-lagu timur sekarang lagi sering banget ya, yang lagi ngetren juga di TikTok. Lagu-lagu Manado. Oh, oke. Menurut kalian selain lagu-lagu kayak begitu, ada tren lain nggak yang benar-benar sampai, wah kayaknya hampir satu sekolah nih nggak mungkin nggak ada yang tahu tren ini nih. Mungkin bukan suatu tren tapi suatu kejadian akhir-akhir ini ya, mungkin seperti demo tuh yang besar-besaran, walaupun udah agak lama ya. Oh, demo gitu ya. Oke. Tapi menurut kalian ya, gimana sih yang tren-tren itu dapat bisa sampai ke sekolah, sampai dibahas banget di dalam sekolah gitu, beruang lingkup sekolah. Padahal tren-tren itu kan harusnya hanya di media sosial gitu loh. Karena tentu aja TikTok itu kan pasti digunain ya sama hampir semua orang. Jadi udah pasti banyak tren-tren yang pasti akan juga diikuti oleh anak-anak sekolah. Contohnya kayak tren Velocity. Pasti hampir banget semua orang udah pernah nyobain yang namanya tren Velocity. Bener gak sih? Oh, iya. Coba kan tren yang menarik banget sampai mungkin guru-guru gue malah ikutin ya sampai gini-gini ya. Iya. Pernah lihat di TikTok juga kan waktu itu? Sampai banyak tekniknya, banyak ada yang kayak gini banyak. Jadi sangat bervariasi dan sangat mengedukasi tentunya. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal edukasi tadi ya yang diucapkan Alek ya. Menurut kalian nih, kita coba tanya ke salah satu narasumber dulu kali ya. Oke. Coba kita tanya ke Evelyn. Oke. Menurut Anda apakah sosmed bikin belajar jadi lebih gampang? Misalnya ada konten edukasi atau justru konten-konten saat ini tuh malah bikin susah fokus gitu. Untuk menurut aku ya, mungkin ada sisi positif dan juga negatifnya. Mungkin untuk sisi positifnya ada berikan semangat untuk kita belajar. Tapi mungkin juga ada sisi negatif, mungkin mereka kecanduan untuk nonton TikTok atau Instagram, YouTube, sehingga mereka tuh malah nggak fokus belajar. Malah justru malah main HP bukannya belajar atau ngerjain tugas-tugas di sekolah. Oke, kalau menurut Jenny gimana? Bener sih, karena aku pun juga kadang bisa juga kecanduan main TikTok sampai aku belajar nilaiku aja. Dan itu bisa menjadi pelajaran banget buat aku ya. Jadi kadang-kadang mungkin karena usulan TikTok itu jadi kecanduan, jadi itu jadi nilai turun. Jadi kita tadi ngomong edukasi besar tadi, mungkin yang benar itu mungkin gak semua tentang edukasi, mungkin semua ada juga yang tentang kecanduan tadi ya. Betul. Yes. Wah, tapi untungnya sekolah PI ini membatasi siswa dalam penggunaan media sosial, tapi secara yang benar dan baik ya untungnya. Oke. Kita ada beberapa pertanyaan lagi nih ya.
Nah, ini pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan sih, walaupun dari dalam diri kita sendiri. Apakah kalian ngerasa harus punya banyak followers supaya dianggap keren di lingkungan sekolah ini gitu? Menurut kalian gimana tuh? Menurut aku enggak. Karena sejujurnya aku membuat media sosial bukan cuma untuk aku bisa memamerkan apa yang aku punya, memamerkan apa yang sedang aku lakukan, tapi aku juga bertujuan untuk menyimpan memori di dalam media sosial itu. Karena media sosial itu kan bersifat luas dan itu pasti em, akan bersifat lama lah bahkan bisa sampai kita besar, media sosial itu pasti tidak akan hilang gitu. Jadi aku bisa menyimpan memori-memori bersama teman-teman aku, bukan kenang-kenangan bersama teman-teman aku tuh aku kadang share di media sosial untuk aku bisa simpan di situ karena suatu saat nanti pasti akan aku ambil dari media sosial itu. Tapi kan seperti yang kita tahu ya, beberapa orang tuh kan banyak yang memerlukan followers banyak agar mungkin tren yang dia buat itu menarik dan orang-orang tuh banyak ikutin. Menurut kalian gimana itu kalau ada beberapa orang yang pengen kalau wah saya harus dapat banyak follower nih agar tren yang saya buat itu banyak yang ikuti terus jadi bahan omongan terus setiap hari mau di sekolah mau dimanapun tempatnya. Kalau menurut Eva gimana nih? Kalau menurut aku sih itu gak relevan karena tadi pertanyaannya itu apakah menurut kamu kalau memiliki banyak followers itu perlu di sekolah? Kalau menurut aku sih di sekolah nggak terlalu karena kita di sekolah itu untuk fokus belajar dan mencari edukasi dan juga bersosialisasi. Mungkin medsos itu hanya sekedar hiburan saja atau seperti yang Jenny bilang tadi. Oh, oke, oke, oke. Oke, tapi aku ada satu pertanyaan nih. Satu pertanyaan, yaitu kayaknya hampir tidak ada murid di sekolah ini yang tidak punya sosmed sepertinya ya. Hampir semua sih tidak ada yang tidak ada. Pasti always punya sosmed, entah itu TikTok, Instagram, YouTube, atau lain-lain lah. Tapi menurut kalian nih ya, apakah anak-anak sekolah zaman sekarang tuh bisa nggak sih hidup tanpa sosmed? Coba dari Evelyn dulu, gimana menurutnya? Kalau menurut aku ya kayaknya nggak bisa karena kita itu sudah menjadi generasi Gen Z ya. Mungkin sekarang udah jadi Gen apa? Kita itu sekarang udah berevolusi dengan medsos tuh. Kita pasti coba deh kalian tuh pernah nggak sehari kok gak disuruh nggak megang HP? Susah juga sih ya. Memang smart karena ada informasi tiba-tiba nanti ada informasi yang menarik kita jadi kelewatan kita jadi ketinggalan kita jadi malah jadi FOMO nanti dibilangnya kan. Ya juga sih, kadang dibilang ketinggalan tren lah gitu kan, masih Ya. ada yang gitu loh. Coba kalau dari Jenny gimana? Ya, menurut aku emang sih karena penggunaan media sosial, penggunaan HP itu nggak semuanya berdampak buruk. Karena zaman sekarang itu adalah zamannya teknologi, yang dimana hampir semua yang kita lakukan memakai teknologi. Bahkan sekarang udah ada AI contohnya, penggunaan komputer-komputer gitu. Dan itu semua berbasis teknologi semua. Jadi sekarang banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan di medsos, di HP. Oke, oke, oke. Wah, jadi sebenarnya ada dua sisi ya antara sosmed itu adalah sebagai sudut pandang negatif, ada yang tidak bermanfaat, tapi ada juga yang positif juga. Wah, jadi sosmed itu mungkin stigma masyarakat saat ini selalu buruk, tapi tidak semuanya buruk ya, ada sisi positifnya juga. Oke. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan, saya mau tanya nih ke kalian nih. Kalian pernah post sesuatu nggak di sosmed kalian, entah Instagram atau TikTok? Pernah dong. Oh, pernah post sesuatu. Kan jadi dibilangnya setiap hari sosial masa nggak apa-apa. Oh, Ya ampun. Aduh. Iya, sorry. Dia ada nih. Pertanyaan selanjutnya ada nih yang lumayan banyak ditanyakan juga sama semua, bukan saya doang, tapi semua orang juga nih. Kalian pernah nggak kalau misalnya ngepost sesuatu di entah Instagram, TikTok atau lain-lain tuh, dan kalian lebih mikir, harus post yang bagus banget nih biar keren atau biar dilihat banyak orang gitu, atau kalian mungkin lebih ke apa adanya diri kalian, jadi nggak usah lah keren-keren itu, ini gua apa adanya. Pernah nggak sih?
Coba menurut kalian lebih condong yang mana? Biar keren atau biar apa adanya? Menurut aku ya, jadi di dalam media sosial itu aku punya dua sisi. Iya, karena contohnya aja di Instagram, aku punya first account dan juga second account. Yang dimana first account itu aku posting dengan gaya-gaya aku yang paling keren, foto yang paling bagus, bener-bener semuanya tuh perlu dipikirin lah. Segala-segala angle-nya, itu tuh semua tuh perlu dilihat gitu. Dan sementara di second account itu aku bisa posting aib aku sendiri bahkan, dan aku bisa posting segala apapun yang aku mau dengan bebas, karena di second account itu isinya tuh teman-teman yang udah aku pilih dan udah aku percaya. Kalau menurut Eva gimana nih? Kalau aku sih, aku tuh pernah posting di TikTok itu untuk marketing tuh. Ini tuh saya pernah membuat video mungkin bahkan yang lucu-lucu dan juga untuk promosikan. Jadi saya tuh selalu berusaha untuk membuat video terbaik untuk penonton-penonton aku tuh. Siapa tahu bisa viral dan jadi banyak followers tuh. Oh, bisa termotivasi gitu ya? Bisa dong. Macam-macam orang ternyata tujuan untuk sosmed ya. Tapi sebenarnya juga kan tren sosmed sebenarnya juga ya absurd pun juga bisa, walaupun tanpa persiapan cuma modal. Ada yang cuma diem, ada yang cuma kayak nggak ngelakuin hal yang sebenarnya perlu effort, tapi tetap viral ya betul nggak? Iya, emang kadang untuk bisa menjadi tren zaman sekarang ada banyak cara dan mungkin ada cara aneh-aneh juga ya. Tuh, itu sangat mind blowing dan sangat disukai oleh besar Indonesia. Tapi kalian kan sering posting-posting begitu di Instagram ya atau di TikTok ya, entah keseharian kalian kayak kalian pergi kemana kayak terus foto posting. Tapi pernah nggak sih kalian kayak hapus postingan karena takut dikomentarin sama orang lain gitu? Wow. Aduh, udah senyum-senyum ini kayaknya ada nih ya. Aduh. Jujur sering banget ya, bukan pernah lagi nih. Wow. Karena jujur di dalam media sosial itu jahat semua. Karena pasti akan banyak orang-orang yang iri, berkomentar negatif. Maka dari itu aku tuh kadang takut gitu untuk memposting sesuatu. Karena aku takut dijudge, aku takut dijelek-jelekin di belakang. Karena jujur aja aku pengalaman nih. Oh, kalau Pak Mas sendiri gimana? Kalau jujur ya saya itu kalau tentang posting itu ya seperti yang saya bilang marketing. Jadi saya nggak terlalu berpikir ke situ karena saya itu merekam produk saya. Oh, oke. Wah, itu tadi udah banyak banget kita tanyain tadi ya. Dan juga jawabannya juga sangat-sangat hebat dan sangat menarik sekali. Ini berdasarkan pengalaman pribadi, jangan main-main ini pengalaman pribadi ini loh. By the way, aku mau menambahkan sesuatu sih. Karena juga media sosial itu zaman sekarang dipakai juga untuk belajar loh. Karena banyak guru-guru yang menyuruh muridnya tuh membuat tugas habis itu diupload ke media sosial. Contohnya kayak Instagram atau TikTok. Dan bahkan nilainya itu bisa tergantung like dalam video itu loh. Seru banget ya. Wah, ini berarti memang benar sosmed tuh benar-benar ada negatif ada positif ya. Tapi kalau kita gunakan dengan baik, justru nilai positifnya akan semakin banyak gitu loh. Ya. Jadi nggak semua konten-konten yang kita lihat itu yang kita sering scroll itu nggak semuanya buruk, pasti ada juga yang baik seperti tadi dibilang edukasi, belajar dan pasti membuat nilai tinggi atau mungkin nilai kita mungkin bisa melampaui batasnya. Yes, oke. Sepertinya pertanyaan kita udah cukup banyak dan udah habis ya karena udah ditanyakan semua. Mereka hebat ini pengalaman pribadi gitu. Oke lah, kalau begitu sekian dari podcast kami hari ini. Terima kasih untuk Evelyn dan Jenny. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya.